Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Hidayatun, calon guru penggerak angkatan 7 dari DKI Jakarta. Dengan fasilitator Ibu Wiwi Nurfiana dan pengajar praktik Ibu Nunu Isnadia. Aksi nyata budaya positif ini meliputi 1. Pembuatan keyakinan kelas. 2. Diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 135 Jakarta. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Tujuan: guru SMP Negeri 135 Jakarta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga setiap guru mampu menerapkannya guna membangun budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah SMP Negeri 135 Jakarta. Tolok ukur. Tolok ukur kegiatan sosialisasi kegiatan ini adalah guru dapat memahami keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Terpampang dalam bentuk poster di depan kelas masing-masing terkait keyakinan kelas. Setiap guru mampu menjalankan tahapan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Lini masa dalam kegiatan sosialisasi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Setiap siswa memiliki hak mendapatkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mendapatkan lingkungan yang baik seperti itu, kita membutuhkan budaya, membuat program, dan perencanaan kegiatan. Membuat materi presentasi terkait keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Konsultasi dengan kepala sekolah, selain meminta izin, juga meminta fasilitas dan penjadwalan kegiatan. Bekerja sama dengan kepala wakil bidang sarana dan prasarana guna persiapan tempat dan waktu. Melakukan refleksi kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan berupa izin, tempat, dan waktu pelaksanaan sosialisasi dari kepala sekolah. Dukungan dari kepala sekolah dan para teman sejawat untuk mengikuti sosialisasi ini. Tim dari sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih Ibu Dela. Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang. Bapak dan Ibu, hari ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif seperti apa dan bagaimana penerapannya di sekolah kita. Ini disampaikan dalam rangka tugas Ibu Hidayatun sebagai calon guru penggerak untuk melaporkannya ke kementerian. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kita dukung bersama sambil belajar, sambil mendukung agar tugas-tugas Bu Hid dalam diklat guru penggerak ini, calon guru penggerak ini bisa diselesaikan. Baik, terima kasih. Mungkin biar lebih efektif, saya turun saja ya Bapak Ibu. Oke.
Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. 1, 3, 5. Jaya. Hebat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wabisrohi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu di ruang ini dalam rangka sosialisasi atau diseminasi atau sosialisasi atau penghibasan modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Nah, ini saya perkenalkan, ini Ibu Wiwi Nurfiana sebagai fasilitator dari SMK Negeri 24 Semarang. Jadi kita Semarang, tapi kami BBGP-nya di Jogja, Bapak Ibu. Kita Jakarta mengikuti Yogyakarta. Kalau ini Ibu Nono Isnadia, beliau kepala sekolah di SMK Negeri 21 Jakarta. Dan ini saya calon guru penggerak angkatan 7 dari DKI Jakarta. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dasar dari pendidikan kita adalah dari Bapak Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya bacakan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita selaku pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial seperti ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, karena saya ada ditugaskan untuk pembebasan, saya jelaskan ini tentang kodrat. Jadi setiap anak itu mengikuti kodratnya. Kodrat ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bila kita diibaratkan seorang pendidik itu adalah seorang petani, ya kalau memang kita tanahnya, bibitnya itu adalah bibit jagung, maka kita tidak bisa memaksa anak-anak kita menjadi padi atau menjadi singkong atau menjadi yang lainnya. Kalau dasar atau tanahnya memang sudah gembur, ya sudah bibitnya juga sudah bagus, tapi kita biarkan, tidak kita jaga, tidak kita kenai sinar matahari, tidak kita kenai pupuk, dia akan tumbuhnya tidak akan maksimal. Demikian sebaliknya, bila lahan itu ya kita tidak begitu bagus, tidak gembur, tidak terlalu subur, tetapi tanaman jagung itu kita pelihara, kita rawat, kita beri sinar matahari yang baik, pupuknya juga bagus, pengairan airnya pun juga bagus, insya Allah hasilnya akan baik. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju kan? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Nah, apakah kita setuju atau tidak?
selanjutnya ya Bapak Ibu, nanti setelah akhir dari ini insya Allah kita memiliki di satu sekolah ini memiliki pemikiran yang sama tentang budaya positif. Ya, nah ini sebelumnya Bapak Ibu saya mengajak kita berilustrasi sedikit tentang perubahan paradigma. Kita mengepalkan tangan kita, di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali, misalnya masa depan kita, atau uang, atau emas batangan berapa puluh kilo gitu ya. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, tapi Bu Tri ya, dengan Pak Irwan, gitu, Bu Tri memaksa Pak Irwan untuk membuka. Itu adalah sangat berharga sekali. Nah, apakah mau Pak Irwan membuka atau tidak, Bapak Ibu? Apakah mau membuka genggam sesuatu yang ada di genggaman Bapak Ibu? Coba silahkan. Nah, dengan cara atau mau dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Nah, boleh itu, menyuap, ya. Pak Irwan, sesuatu yang berharga itu saya kasih dia uangnya nih tukeran gitu ya. Mau tidak Bapak Ibu? Membuka kepalanya, membuka sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, bagi pribadi Bapak Ibu yang sangat berharga sekali. Apakah Bapak Ibu mau membukanya? Mau. Iya, Bu Magda mau. Alasannya Bu? Ya, aja. Iya. Silakan Bu Magda. Alasannya kenapa kita harus pegang ini, kita harus berbagi begitu. Itu kira-kira. Siap. Terima kasih Bu Magda. Pak Said, ya silakan. Jangan diturunin aja. Ya, gimana Pak Said? Itu tadi ya, itu kalau saya sendiri, saya akan membuka genggam saya itu kan di dalam itu berharga ya. Saya akan memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada dia yang saya cintai. Karena dia saya cintai, makanya saya akan membuka hal tersebut. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu ya. Pak Irwan mau bicara? Mau bicara? Oh ya, silakan Pak. Singkat, padat, dan berisi ya Pak. Kalau tadi disandingkan tergantung apa yang saya dapatkan itu atau yang ada di tangan saya itu apa, dan tergantung siapa yang akan kita saling membuka. Kalau misalnya disandingkan dengan wakil, ya pasti akan saya buka karena di sana saya berada dalam genggaman beliau kan, sehingga sama visinya. Ketika sama visinya kita buka bersama-sama begitu. Terima kasih. Nah, ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini perubahan miskonsepsi ya, artinya konsep-konsep yang selama ini kita tahu atau yang sudah kita lakukan itu salah miskonsepsi. Yaitu dari Dr. William Glaser, ilusi guru mampu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi sebenarnya begini, genggaman sesuatu yang ada di genggaman kita itu merupakan sesuatu yang menjadi sangat berharga bagi diri kita. Kita bisa mengontrol. Apakah Putri bisa? Tadi katanya kalau saya akan memberikan, ya kita terbuka. Nah itu berarti tergantung dari diri kita. Bu Mahda tadi mengatakan seperti itu. Pak Said juga mengatakan saya akan memberikan genggaman saya ini kepada orang yang saya cintai. Lalu Pak Irwan, saya akan memberikan kepada orang yang saya percaya. Itu silakan. Tergantung dari manusianya sendiri. Ada orang yang gigih, kekeh mempertahankan genggamannya itu, boleh ya, harga mati. Jadi siapa? Apakah orang di sebelah kita yang mampu mengontrol kita? Tidak. Jadi siapa yang mengontrol? Adalah diri kita sendiri, gitu. Yang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Demikian juga siswa. Seperti itu Bapak Ibu.
Oh ya, saya lupa tadi menyampaikan bahwa salah satu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpusat pada anak. Nah, ketika berpusat pada anak, saya bacakan di sini dulu. Stimulus respon. Ya. Stimulus, lalu teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa. Ternyata, menurut Dr. William Blazer, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut Dr. William, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti dijelaskan juga tentang ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dalam stimulus respon. Dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tetapi dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang dan menang. Tidak ada kita istilah mengalahkan seseorang, ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa itu disiplin? Siapa yang tahu disiplin? Ya, siapa yang ingin mengatakan disiplin itu apa ya arti disiplin? Pak Wakil, oh iya Bapak Wakil. Iya Pak, gimana Pak? Pak Asep. Ya, disiplin apa? Ada yang tahu disiplin? Sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang teratur. Ada lagi? Sesuatu yang dilakukan tepat waktu. Ya baik Putri. Aturan, ya baik. Ya kita lihat ya. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina. Itu kalau kita bacanya dalam bahasa Indonesia yang artinya belajar. Nah, jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin murid-muridnya Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kalau kamu disiplin, kamu itu patuh. Patuh kepada siapa? Kepada seseorang. Kecenderungan umum kita, disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Hukuman dengan disiplin itu sangat berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Gitu. Lalu apa maknanya? Makna disiplin? Makna disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seperti itu. Dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu adalah diri kita yang mampu mengontrol diri kita. Gitu, tentang terhadap apa? Terhadap nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini apa? Maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah ini akhirnya bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya adalah anak-anak kita memiliki karakter seperti dalam profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Setiap orang ketika berperilaku pasti dia memiliki motivasi. Ya, motivasinya yang pertama, menurut Diana Gosen ada 3 motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi dalam berpikirnya ya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan ini. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sesuai dengan cita-cita anak. Nah, nomor 1 dan 2 ini merupakan motivasi yang eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi di luar dari dirinya sendiri. Tetapi nomor 3, ya, untuk menghargai dirinya sendiri, itu motivasi internal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah, ini kita indikannya ke anak ya, ke siswa ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi begitu matang gitu, ya, dari kontrol tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan, kesenangan, dan kelima, kebebasan. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan berarti kita harus sama. Perbedaan tersebut pada dasarnya akan tertuju pada kebutuhan tiap manusia sendiri. Contohnya seperti ini, Bapak. Ya, saya bacakan dulu. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa tadi? Itu profil pelajar Pancasila. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sudah memenuhi satu kebutuhan dasar kita tadi, yang 5 tadi itu, Pak, Bu, yaitu survival, rasa kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi ketika seorang anak, ya, dia berlaku, bertingkah sesuatu yang mungkin aneh di dalam kelas gitu ya, itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, itu nanti kita analisa. Ketika seseorang siswa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Nah, ini contohnya. Ada pertanyaan tematik, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, yaitu dia bernama Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan tentang kelakuan Doni yang seringkali meminta bekal makanannya. Biasa ya, anak-anak kita kan suka bawa bekal. Nah, itu sering minta dengan cara paksa ya. Lalu, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, gimana nih menurut kita nih para guru? Kalau kita menemukan anak yang seperti ini, nah, kita telusuri, kita tanya, jangan kita marah-marahi, ya. Dalam kurikulum Merdeka ini nggak ada marah-marah, gitu. Nah, kita tanya, kita cari tahu dengan bagaimana, apa kebutuhan dasar dia dari kelima itu, mana yang tidak dia dapatkan. Nah, seperti misalnya, saya lapar, Bu, gitu ya. Habis tidak bawa bekal, sering nggak bawa bekal. Nah, itu berarti si Doni ini dia tidak terpenuhi daya tahan tubuhnya, daya tahan hidupnya, survivalnya. Berarti dia tidak terpenuhi survivalnya. Atau kalau alasan dia seperti ini, kenapa Doni kamu suka ambil secara paksa makanan teman kamu? Saya senang aja, Bu. Saya senang diperhatikan sama teman-teman saya. Nah, berarti dia itu apa yang tidak terpenuhi dalam diri dia, yaitu kebutuhan kasih sayang,
dan diterima oleh teman-temannya. Pernah kita melihat teman kita, siswa kita yang seperti itu iseng sama temannya, jadi dia itu sebenarnya butuh kasih sayang. Ya. Atau misalnya Doni punya alasan dia merasa hebat gitu loh. Kalau dia minta secara paksa, dia tuh senang kalau temannya tuh akhirnya jadinya takut gitu. Nah itu berarti apa? Kekuasaan. Dia ingin belum memperoleh kebutuhan dasar kekuasaannya itu belum dia dapatkan, sehingga dia mencari kompensasi seperti itu. Atau kalau alasan yang lainnya, bosan bu, habis makanannya dibawa sama mama saya gitu-gitu terus. Nah, itu ya. Nah, itu berarti kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi, yaitu kebebasan. Dia selalu terikat. Kamu bawanya nggak usah bawa makanan nasi, nggak usah bawain. Ini kamu harus makan buah, harus banyak makan buah biar sehat. Setiap hari dibawain buahnya jeruk terus setiap hari. Nah, seperti itu. Oh, yang seperti bukan ini. Itu anak ini sebenarnya dia jenuh, dia bosan, tapi dia tidak mampu menolak itu. Jadi dia membutuhkan kebebasan. Nah, yang selanjutnya, misalnya alasannya, saya senang bu, saya senang melihat ekspresi teman-teman saya bu, kalau mereka tuh ketakutan bu. Kalau saya lagi galak bu, saya senang aja sama dia. Saya memintanya dengan cara paksa. Itu saya senang aja melihat ekspresi teman-temannya itu. Nah, berarti dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, nah ini kontrol dulu. Nah, kita sebagai seorang guru memiliki 5 kontrol. Nah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini saya jujur, saya pernah berada di sini. Saya juga pernah berada di nomor 2, membuat merasa bersalah. Kamu tuh ya, jangan bikin sebel mungkin aja deh. Nah, kamu tuh bikin rame gara-gara kamu. Nah, itu merasa bersalah tuh anak jadinya. Pernah menjadi teman dengan siswa, menjadi pemantau. Yang ideal itu adalah manajer. Nah, manajer itu tidak hanya kepala sekolah, ya mohon maaf Ibu. Ya, manajer itu bukan hanya artinya kepala sekolah, tetapi kontrol kita, posisi kita, bukan jabatan atau apa-apa, bukan, tetapi kontrol kita terhadap siswa-siswa kita di kelas. Nah, nomor 1 dan 2 ini menyebabkan identitas yang gagal. Nomor 3, 4, dan 5 itu menciptakan identitas yang berhasil. Tetapi 3 dan 4 ini eksternal. Apa tadi eksternal? Dari orang lain. Tetapi yang ideal adalah manajer, ya, manajer berhasil, ya, identitas yang berhasil dan dia internal dari dirinya sendiri. Itu yang diharapkan. Jadi dalam mengatasi siswa itu baiknya tidak kita melalui 1, 2, baiknya 3, 4, atau yang lebih idealnya lagi adalah 5. Dengan bagaimana? Dengan secara kita tumbuhkan kesadaran dirinya bahwa membuang sampah itu memang sesuatu yang memang harus. Mengendarai motor pakai helm, ya itu memang sudah menjadi keyakinan bagi diri dia bahwa memakai helm itu untuk keselamatan dia, bukan karena takut sama polisi gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini motivasinya, ini identitas gagal. Identitas gagal itu tadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Lalu identitas yang berhasil itu adalah teman, pemantau, manajer. Nah, menjadi teman dan pemantau saja berhasil dianggapnya, tetapi dia masih eksternal, masih bergantung pada orang lain, kepada guru. Tetapi kalau ini internal. Nah, apa yang guru lakukan di dalam penghukum itu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya siswa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Lalu kalian dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas,
murid berkata, biar aja, nanti juga marah-marah lagi. Biar aja, tadi juga dia lupa. Nah seperti itu. Jadi di hadapan kita aja anak itu baik, itu seperti itu. Karena posisi penghukum. Dampak pada murid mengulangi kesalahannya lagi di luar dari kita udah di belakang kita, dia berbuat yang aneh-aneh lagi. Ketika membuat orang merasa bersalah, ketika kita posisi kita di sini, itu berceramah dan mengatakan seharusnya Buhit kecewa sama kamu. Nah, itu seperti itu. Atau berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan hal ini, ibu stres. Nah, lalu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan akhirnya berbohong. Lalu murid berkata, maafkan saya. Akhirnya dia merasa rendah diri karena sering disalahkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, identitas yang berhasil itu sebagai teman, saya yakin, saya kenal banget sama teman-teman di sekolah saya, CP 135. Kedekatan dengan teman-teman itu, dengan siswa itu sebagai teman itu iya, bagus banget, ya. Tetapi ternyata ini dianggap juga berhasil, tetapi itu setelah lepas kita di luar kita, dia akan nggak mau main sama kita. Kalau yang mau sama kita, dan yang lain bagaimana? Ya, seperti itu. Nah, jadi teman ini cukup berhasil, tetapi masih membutuhkan kita. Setelah kita tidak ada, dia menjadi anak yang lemah, tidak mandiri, bergantung, gitu. Nah, saya bacakan. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Mana kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, dampaknya menjadi ketergantungan. Siswa menjadi ketergantungan sama kita. Ketika kita tidak ada, atau dia sudah lulus, atau kita tidak hadir, dia jadi lemah, tidak mandiri, tergantung. Lalu pemantau juga seperti itu, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, dampaknya pada siswa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau pemantau asik, saya dapat poin nih, wah dapat bintang. Kalau di sekolah anak saya dapat bintang, wah kejar dia dapat bintang sampai 5, bangga banget cerita. Nah, dapat bintang. Jadi kebaikan yang dia lakukan, mengerjakan PR, kebaikan semua yang dia lakukan itu karena apa? Karena dipantau oleh gurunya, bukan berdasarkan hasil dirinya sendiri, bukan internal sendiri, tetapi dari manajer. Sebagai manajer, ini semua akhirnya mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Nah, iya, saya seperti ini, saya harus memperbaiki diri saya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Nah, pernyataan ini tadi, saya kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bahasa-bahasa yang seperti ini sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Nah, itu ya, kadang-kadang kita seperti itu. Kurang sabar. Tadi tugas kita tadi di depan sekali saya tuliskan, Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntut. Yuk kita tuntut anak-anak kita dengan cara yang baik, sehingga ketika dia lulus dari sekolah ini, ketika mereka menjadi orang yang dewasa, dia menjadi orang yang mandiri, tidak gara-gara di depan orang dia baik. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, lalu, nah ini budaya positif. Nah ini peraturan kelas. Nah, ini peraturan kelas adalah mungkin sekarang kita namanya peraturan ya. Lalu lebih tinggi lagi adalah keyakinan. Setelah kita tumbuh keyakinan, lalu timbul lingkungan yang positif. Setelah lingkungan yang positif, maka akan terjadilah budaya yang positif. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita
masuk dalam kurikulum Merdeka ini, kita sudah mulai masuk di keyakinan kelas. Di setiap kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Lalu setiap kelas sudah membuat keyakinannya, bahwa yakin bahwa dia harus menghargai guru siapapun dia, harus menghargai teman, menjaga kebersihan. Nah, itu kalau semuanya sudah setiap kelas, maka lingkungan positif itu akan terbentuk. Bila lingkungan di sekolah kita akan terbentuk, maka budaya positif itu akan terbentuk. Begitu. Budaya positif adalah tujuan akhir dari salah satu upaya kita dalam menuntut murid kita sesuai dengan kodratnya. Nah, ini keyakinan kelas. Sebagai informasi, saya sudah melakukan keyakinan kelas baru di kelas 9A. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ayo kita tuntut anak-anak kita dalam keyakinannya, sehingga mereka berubah karena memang berdasarkan intrinsik, berdasarkan dirinya sendiri. Nah, saya mau nanya nih sama Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Saya kan udah ini ya. Mana nih keyakinan kelas yang mana? Apakah TK Dharma Wanita Persada, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib? Kalau ini kesepakatan kelas. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, mana kira-kira kesepakatan keyakinan kelas? Bapak Ibu, yang hijau atau yang putih? Yang hijau. Keyakinan kelas Bapak Ibu, ini kah? Saya bacakan lagi. School TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelasnya adalah yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keempat, aktif dalam pembelajaran. Kelima, tertib. Namun kalau yang ini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana Bu yang keyakinan kelas? Semua positif. Iya, semua positif. Semua positif. Tidak ada yang salah Pak. Peraturan itu bukan salah. Kita buat peraturan. Nah, tapi mana yang lebih internal, lahir dari diri kita sendiri. Nah, kita yakin. Ya. Ya. Ini contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Ya Pak. Ya, menurut Ibu yang mana? Saya tidak mengontrol Bapak Ibu. Silakan. Kita kan sudah mulai ya. Tadi kan materi sudah ya mengontrol. Silakan semua kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, ini maaf. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi caranya mereka diskusi, kita berikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Kita kasih kertas, lalu dia menuliskan dia ingin di kelas dia itu seperti apa. Nah, kita tulis, lalu ditempelkan, lalu kita banyak itu ya, banyak, lalu kita pilih yang sama. Nah akhirnya ada 9. Yang sama kita ambil, lalu yang berbeda kita tempel. Apalagi yang berbeda kalau sekiranya sama dari itu kita kumpulkan. Nah akhirnya ada 9. 9 ini adalah kesepakatan kelas di kelas 9A. Ya, dan ini bukti tanda tangannya. Akhirnya mereka yang ini lumayan Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kesepakatan kelas yang kita buat ini bukan berarti mereka langsung diem, langsung manis, langsung taat. Tidak. Itulah tugas kita, menuntut dan menuntut sampai akhir zaman. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntut siswa. Bukan berarti ini udah dibuatin kesepakatan kelas buat apa ini?
nggak mungkin kita marah-marah seperti itu. Ayo kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya. Saya lagi temannya lagi diskusi, yang lain ngobrol, keyakinan kelasnya gimana nih? Nah, ketua kelasnya ngingetin, seperti itu. Nah, itu akhirnya terbentuk. Kalau setiap kelas di 9A seperti itu, lalu 9B, 9C, 8A, 8B dan seterusnya 7. Nah, akhirnya terbentuk seperti tadi. Akhirnya menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya sekolah kita memiliki budaya yang positif. Seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan cara membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi ketika kita nih udah nih berkeyakinan kelas nih, lalu ada anak-anaknya, ya mungkin dia itu tadi. Karena kebutuhan lima kebutuhan dasar dia sebagai seorang anak manusia itu ada yang tidak terpenuhi, akhirnya kan jadi ada anak yang ya begitulah ya. Nah, kita caranya bagaimana? Melalui segitiga restitusi ini, validasi kebutuhan. Ya, lalu yang kedua menanyakan yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Seperti ini. Nah, ini yang dijelaskan. Menstabilkan identitas yang kita lakukan pertama itu jangan kita marah-marahin dulu, Bu, Pak. Dia nggak akan terbuka dengan kita kalau kita udah marah-marah duluan, kalau kita udah menyerahkan gitu. Ya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, nah, nggak apa-apa kok. Ini juga pernah kok melakukan sebuah kesalahan. Yuk, kita semua orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, boleh kita ingat sampaikan ke anak-anak. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Kenapa kamu sering tidur di kelas? Ya. Nah, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Dampaknya apakah kamu seperti ini, sering tidur di kelas? Apakah berdampak baik pada diri kamu? Nah, akhirnya dia pikirkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan dia. Nah, bagaimana? Kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi mungkin yakin kamu gak akan melakukannya. Nah, itu kita stabil, kita penuhi kebutuhan dia. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi pada hari esok? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Nah, misalnya gitu ya. Bisa loh, kamu tuh menegur teman kamu tuh tanpa harus dengan kekerasan, dengan memukul teman kamu, kan seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang udah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nih contohnya Bapak Ibu. Siswa tidak membawa buku paket. Kamu tuh ya, nah kalau yang pemantau kan gitu, udah 2 kali loh dalam pertemuan dalam seminggu ini Bu, perhatikan kamu nggak bawa buku. Tidak seperti itu mungkin. Nah, kenapa kamu nggak bawa buku? Baiknya bagaimana? Iya Bu, saya besok bawa ya. Berarti kapan pelajaran bahasa Indonesia? Besok Bu, Rabu. Apa yang harus kamu lakukan? Bawa buku paket Bu. Seperti itu. Akhirnya dia dengan kesadarannya sendiri, tapi kita dengan cara menuntut. Seperti itu. Ya. Ada sedikit yang pernah saya lakukan terhadap siswa tentang restitusi yang 3 tahap itu. Nah, ini saya lakukan ini langsung saja. Nah, ya, jadi dia tidur. Sengaja saya cerita aja sedikit. Tapi kita mengambil kesalahan itu sebagai bahan pelajaran, kita menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Ternyata orang itu saya tanya, kamu kenapa nak? Kok suka tidur ya di kelas ya? Kamu tidur jam berapa? Saya tidur itu sekitar jam 2
2 Bu gitu. Saya tunggu sekitar jam 2. Kenapa nak? Karena saya membantu orang tua saya. Orang tua saya baru saja. Jadi kamu punya schedule gitu ya, punya jadwal ya. Jadi kamu dari siang sampai sore harus selesai dilakukan oleh ayah sampai larut malam. Toko kopi dan Indomie rebus. Nah, itu saya harus bantu Pak. Dikomunikasikan ke ayah. Bantu orang tua tutupnya itu suka sampai jam 1 sampai jam 2 malam Bu. Saya baru pulang. Akhirnya sekitar jam 3 saya baru bisa tidur. Nah, akhirnya di sekolah saya ngantuk seperti itu. Nah, itu saya tanyakan, oh begitu. Kamu di rumah punya siapa? Ada kakak nggak? Iya Bu, kakak saya perempuan kan nggak mungkin Bu jaga ini. Oke, kamu seorang siswa, satu sisi sebagai seorang pelajar, satu sisi sebagai seorang anak yang harus dibantu. Bagaimana apa yang harus kamu lakukan? Baiknya saya buat jadwal ya Bu ya. Saya bikin schedule, bikin jadwal. Saya sore hari, bapak saya malam hari. Nah seperti itu. Dengan sendirinya dia akhirnya menceritakan dan dengan sendirinya dia menyelesaikan permasalahan dia. Seperti itu kurang lebih. Ya itu saja Bapak Ibu dari saya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Saya bertanya mengenai tadi mungkin kan paling bagus itu kesadaran dari siswa ya. Tapi kalau yang saya perhatikan itu apalagi di usia mungkin SMP kelas 1, kelas 2 itu kalau menurut saya itu perlu pembiasaan. Yang pembiasaan itu mungkin pertama kalau menurut kayak Pak Irwan Pak Asep ada sedikit ada dipaksa gitu, mungkin kayak uji berjamaah. Kalau menurut saya perlu sih ada semacam sedikit pemaksaan, nanti lama-lama menjadi pembiasaan dan pembiasaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Bu Hida, saya mau tanya yang tadi itu yang kesepakatan kelas. Kan di situ ada yang paling atas itu murid dan guru, siswa dan guru saling menyayangi. Nah, makanya yang lain, yang dua lagi itu sama guru-guru pasti tanya pilih yang mana kira-kira yang atas gitu kan? Ya pasti dipilih yang atas. Dan guru mungkin pertanyaan saya, apakah siswa dan murid, apakah murid dan guru saling menyayangi itu harus dibikin kesepakatan, bukankah itu sudah kewajiban bahwa antara murid dan guru itu otomatis saling menyayangi, nggak perlu ada kesepakatan kelas lagi gitu. Seperti itu. Mungkin kalau itu nggak ada ya dipilih, jangan dia teruskan. Itu saja. Apakah murid dan guru saling menyayangi itu harus ada kesepakatan kelas? Bukan otomatis itu kalau bukan otomatis itu suatu kewajiban kan? Iya pasti. Bisa kan? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu menyambung dari pertanyaan Pak Dul mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas. Mungkin dalam perjalanannya setelah Ibu mengikuti perjalanan guru penggerak itu, kami mohon atau saya khususnya mohon diberikan pencerahan gitu. Apa perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas? Kemudian dalam pelaksanaannya di kelas itu sendiri, iya bagaimana? Mungkin tadi kan sudah melaksanakan di kelas 9A gitu, dan kemudian rincinya seperti apa perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Said, Pak Dul dan Ibu Tiara. Ya, pertanyaannya baik sekali. Yang nomor satu itu tadi bagaimana Pak? Oh dipaksa. Oh ya, oke. Ya, tidak ada pemaksaan Pak. Tidak ada pemaksaan. Segala sesuatu yang dipaksa itu tidak berani. Ya, khawatirnya tetap Pak. Tetap dia adalah manusia. Nah, dan dia begini Bapak. Ada satu yang belum
yang belum saya sampaikan juga. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa setiap anak itu bukan kertas putih, bukan kertas kosong. Anak itu membawa bakat alam dan bakat zamannya, gitu. Jadi setiap anak itu punya masing-masing. Jangan dikira mentang-mentang anak kecil dia gampang kita bohongin. Dia mungkin tidak pandai menyampaikan, tapi dia paham. Nah, jadi jangan melalui pemaksaan. Sampaikan bahwa sesuatu yang datang dari dirinya sendiri, kita ajari kan berpikir kritis tadi ya, yang di kebudayaan profil pelajar Pancasila itu berpikir kritis. Makanya kita sampaikan ketika kita di dalam kelas itu kita sampaikan hal-hal untuk mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, gitu. Sehingga dia tanpa dipaksa lagi dia mau melalui pembiasaan, ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua demikian ya Pak. Yang kedua Pak Dul, ini hanya contoh Pak. Ini hanya kalimat contoh. Ini hanya untuk pemantik saja, mengukur teman-teman sudah sampai mana nih pemahamannya gitu. Oke, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Maksudnya tidak ada saling menyakiti. Kita ngajar capek-capek ceramah, anak menyakiti perasaan kita. Dia tidur, dia tidak memperhatikan, dia bercanda gitu. Itu berarti sebenarnya dia tidak menyakiti hati kita kan? Pernah nggak Bapak Ibu merasa seperti itu? Oke. Nah, atau juga karena dia tidak hormat, tidak sopan dengan kita di kelas, akhirnya kita marah. Akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang membuat anak itu sakit. Nah, akhirnya kita buatlah keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, kita saling menyayangi. Bagaimana nak? Iya Bu, setuju. Karena tadi awalnya itu bukannya dari gurunya, kita saling menyayangi ya, tidak dikasih kertas. Itu ada videonya. Dikasih kertas. Berarti sekarang ini kan kita lagi mungkin zaman bully gitu ya. Bukan hanya si murid dan murid yang tidak boleh membuli, murid nggak boleh membuli murid, tapi sebaliknya murid juga nggak boleh. Iya, betul. Tanpa disadari, terkadang dulu waktu saya belum masuk dalam pendidikan guru penggerak sebagai CGP, saya dulu pernah mengatakan anak, hati-hati ya nak, kamu itu bisa loh itu termasuk dalam membuli guru. Ya, ketika dia tidak memperhatikan kita, ketika dia tidak seromah dengan kita, itu kan sama saja membuli. Nah, makanya dari berdasarkan itu kita saling menyayangi. Nah, kalimat itu datangnya dari anak Pak Dul, itu datangnya dari anak-anak. Kita kasih kertas semua, mereka mengungkapkan semuanya dan mereka menempel. Ya, mereka menempelkan semua pendapat dia. Ya, mereka menempel semua pendapat dia. Itu ada videonya tapi saya tidak ingat karena berat kan, mau saya berusaha, cuma mereka menempelkan Pak, berusaha untuk menempelkan. Nah, apa yang mereka buat tuh, mereka menempelkan. Ya, lalu saya bilang kalau yang sama saya ambil, kalau yang berbeda saya tempelkan, gitu. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Berarti kami kan beda. Bagaimana? Kami murid dan guru saling menyayangi dan saling menghargai. Iya, boleh. Tapi itu lahirnya kalimat itu dari anak ya Pak, bukan kita. Sekali lagi bukan kita, anak yang menuliskan. Tapi lalu kita pilihkan, gitu Pak. Kita pilihkan. Karena kesepakatan itu antara murid dengan guru yang belajar dan yang ngajar. Nah, akhirnya kita komunikasikan anak-anak ini hasilnya nak. Ya, kan mereka bisa membaca. Ini hasilnya nak. Ini yang terbanyak seperti ini. Nah, gitu kan itu ada ketua kelas, ada macam-macam kan. Anak kan nggak semuanya dalam satu kelas itu. Pasti ada yang kritis. Nah, itu dipilih lalu jadilah itu. Seperti itu. Ya. Jadi bukan kesepakatan dengan guru, Bukan. Berdasarkan dari ini pendapat mereka mengeluarkan pendapat mereka. Lalu ada yang sama ya udah, jangan ini yang berbeda kita, gitu kan. Ya. Tapi dari segi bahasa tidak mungkin tuh kalau kesepakatan hanya di antara murid dengan murid, sedangkan kalimatnya ya kan? Saya bacakan ya Pak yang di kelas 9 saling menyayangi gitu kan? Ya artinya harus saling tahu kan? Bukan hanya murid dengan murid doang. Bagaimana mungkin bisa terjadi kesepakatan kalau gurunya nggak tahu? Iya, gurunya tahu. Iya. Kayak kita gitu, akan menyayangi kita gitu kan? Iya. Itu datangnya dari itu. Ini yang lebih real dari anak-anak kita Pak.
kesepakatan kelas 9A, tertib dalam belajar. Kedua, saling menjaga perasaan satu sama lain. Ini anak kita loh Bu, Pak, keluar kalimatnya keluar udah seperti itu. Saling menjaga perasaan satu sama lain. Yang ketiga, hargai guru pengajar. Yang keempat, disiplin. 5, menjaga kenyamanan kelas. Keenam, jujur. 7, menjaga kebersihan kelas. 8, menghargai pendapat teman. 9, menjaga sopan santun. Ini ada Pak buktinya, saya ingat. Itu yang kamu wali kelas atau semua guru? Baiknya memang wali kelas, dan diketahui oleh para guru. Nah, ini Pak, bukan. Ini yang kosongnya. Ini ya tulisan anak-anak nih Pak. Ini ya tulisan anak-anak. Ini ada. Ya, seperti itu. Dan akhirnya mereka saya sampaikan, saya komunikasikan hasil dari diskusi mereka, hasil pendapat mereka, lalu mereka membuat kesepakatan dengan menandatangani. Ini tanda tanganinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tapi memang nggak semudah itu ya. Maksudnya setelah ini pun juga besokannya ya namanya anak-anak, ya begitu lagi. Ya tapi kan kita akhirnya sadar menuntut. Sekali lagi tugas kita adalah menuntut, tidak menyuruh memaksa mereka untuk menjadi harus duduk yang tegak, harus duduk yang ini harus begini, kamu harus disiplin. Dalam pengertian yang bukan itu. Disiplin artinya adalah belajar yang menumbuhkan diri kita untuk menjadi diri kita sendiri dan menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Di situ ya, tadi kan sudah dijelaskan. Baik, nah ya, pertanyaan yang ketiga Bu dari Bu Tiara, perbedaan keyakinan dengan kesepakatan gitu ya Bu ya, kurang lebih. Kesepakatan, kita sepakati dulu kan tadi prosesnya ya Bu Tiara tadi udah tahu kan, anak-anak menuliskan, kita kasih, lalu dia menempelkan, lalu sudah hasilnya menjadi 9, sudah melalui proses. Lalu ini bagaimana menurut kalian? Kan kita kembalikan lagi, kita komunikasikan lagi bagaimana menurut kalian. Saya kurang sepakat Bu, apaan Bu, masa begini-begini misalnya. Atau iya Bu saya sepakat, baru kesepakatan kelas. Kalau sudah sepakat, baru kita yakini. Kalau kalian sudah sepakat, sudah Bu sepakat, oke tanda tangan. Kalian yakin dengan ini apa yang menjadi suara kalian? Ya Bu, kami yakin. Nah, segala sesuatu yang diyakini itu lahir dari diri sendiri kan Bu. Nah itu yang diharapkan dari budaya positif ini, lahir dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari karena ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, karena takut dengan ini, takut dengan itu, bukan. Ya, waktu sudah lewat dari tugas. Oke. Sekali lagi terima kasih hadirannya atas keseriusannya, kepeduliannya mengikuti diseminasi seperti ini. Akhir kata, ya boleh Pak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.